Kalau ada sabut kelapa, entah itu dari buahnya atau mungkin dari batangnya yang sudah mati seperti ini, itu jangan dibuang ya, apalagi dibakar. Sayang-sayang, apalagi kan sabut kelapa itu pada umumnya kalau kita nggak nyari, nggak minta atau nggak beli, jarang kita jumpai, makanya jangan disia-siakan. Ini tuh sabut kelapa dapat bermanfaat sebagai penolong tanaman yang hampir mati. Ini secara faktanya nih di polybag tanaman ini minyak kayu putih ini kan udah hampir mati ya ini. Tuh daunnya sudah sampai keriting-keriting kayak gini. Ini sebabnya kenapa keriting karena dia media tanamnya itu sering terjadi kekeringan apalagi di musim kemarau seperti ini. Nah, manfaat sabut kelapa sendiri itu dapat kita manfaatkan sebagai berikut nih. Ini tuh dapat kita manfaatkan untuk menyuplai asupan air. Terutama ini yang sudah aku tolong ya, sobat dapat saksikan sendiri nih. Daunnya langsung hijau seketika dan ini pun langsung muncul tunas-tunas baru. Nih, makanya kita manfaatkan caranya gimana? Itu caranya kita pendam seperti ini. Kita ambil terus kemudian kita tanamkan ke dalam polybag kita. Jadi nggak perlu kita hancurkan. Jadi cukup kita taruh di sampingnya, dia secara auto dapat menyuplai tanaman kita agar tidak mudah kering ya. Jadi nggak bolak-balik nyiram. Di samping itu juga ini media kecil besarnya lahan tanam ataupun pot maupun polybag kita sendiri ini cukup menjadi pertimbangan apakah tanaman tersebut rentan dengan kematian atau tidak. Tapi jikalau sudah seperti ini, kita harus buru-buru menolong tanaman kita, yaitu dengan salah satunya dengan mencampurkan ini sabut kelapa ya. Dia di samping satu dapat menjaga kelembapan tanah, sabut kelapa itu dapat menciptakan humus yang baik sehingga dapat menutrisi ini pohon yang ada di sekelilingnya seperti ini. Ini kalau mungkin sobat ini pecinta bonsai ya. Bonsai itu kan identik dengan bonggol yang besar. Bonsai tidak akan tampak indah jikalau bonggolnya tidak tampak. Seperti ini di media yang sangat tipis maupun ceper. Ini akarnya ya. Itu sabut kelapa bisa kita gunakan menjadi ground. Jadi sehingga tanaman tersebut satu tidak mudah kering, yang kedua dia dapat menyuplai nutrisi terhadap bonsai kita. Nah, nanti setelah dia akarnya dapat berkembang ke bawah sini baru kita lakukan pembongkaran. Kita bongkar di sini dengan cara bagaimana? Dengan cara pembongkarannya itu pelan-pelan menggunakan semprotan air. Nah, ini tuh bambu kuning. Ini bonggolnya tuh udah bagus banget ya. Ini tuh dapat kita ground. Satu contoh juga seperti ini. Kalau kita mau membuat bonggol bonsai kita itu cepat besar, itu dapat kita ground seperti kita memperlakukan ini bonggolan bambu kuning tersebut. Jadi berlaku untuk tanaman apapun, termasuk adenium itu juga bisa. Cuma karena ini adeniumku, aku pikir udah cukup lah, ini bonggol segini udah indah ya. Ini dapat juga dilakukan dengan cara ini untuk akar pohon beringin. Ini buat sobat-sobat pecinta bonsai, kalau mau akarnya cepat lebat itu pergunakan ini sabut kelapa ya. Sabut kelapa pokoknya dari pohonnya boleh, dari buahnya boleh, dari pohon yang sudah mati boleh. Ini tuh dia lembab nih kalau kita buka nih ya. Kita buka nih. Tuh kan lembab kan dia kan, makanya akar bonsai kita itu jadi cepat besar gitu. Begitu banyak manfaatnya. Satu contoh ini juga nih. Ini ada tanaman terbengkalai ya. Terbengkalai ini tuh anggrek. Jadi dapat kita pergunakan juga untuk memberikan asupan air atau menjaga kelembapan di seputaran anggrek ya. Ini tanpa media yang lain, cuma kayak gini doang nggak mati dia. Keren kan? Ini cukup membuktikan untuk kita semua bahwa memang sangat bagus ya. Sabut kelapa itu sangat bagus di dalam dia ini merawat tanaman yang ada di sekelilingnya. Terus lagi nih aku perlihatkan keajaiban dari sabut kelapa. Ini padahal di polybag, sobat dapat lihat ini
ubi ya, ubi rambat atau ketela rambat. Ini tuh sama mainyonya tuh tanamin singkong juga. Maksudnya ini tuh untuk ini sayur ya, bukan untuk pembuahan, sorry. Ini dia fokuskan sebagai sayur. Sebetulnya kemarin tuh tanpa sengaja dia lagi buat apa konten gitu, menanam singkong dan ubi jalar itu di dalam polybag. Nah, ini prakteknya dia dapat tumbuh subur itu berkat ini sabut kelapa gitu. Faedahnya sangat besar banget ya, manfaat sabut kelapa. Sobat juga dapat lihat ini ada paku-pakuan atau anggrek atau benalu ya yang ada di pohon asam. Ini dapat tumbuh dengan subur. Sobat dapat saksikan sendiri. Dia mampu membuat tanaman yang hidup menumpang itu bisa tumbuh subur. Nah, ini saking khasiatnya itu kita nggak dapat menjelaskan secara menyeluruh ya, tapi aku rasa sobat semua setuju bahwa sabut kelapa itu memang sangat mujarab sekali, multifungsi sekali untuk tanaman, bahkan dapat dimanfaatkan juga untuk mencangkok. Lebih bagus hasilnya menggunakan sabut kelapa dibanding dengan dibalut dengan menggunakan kantong plastik. Sekarang kita lihat cincau. Media cincau cuma sekian. Cincau potnya itu cuma sekian, suburnya nggak ketulungan. Ini dengan ini berkat sabut kelapa yang wow. Ini multifungsi untuk tanaman ya. Oke, terima kasih buat sobat semua nih yang sudah mengikuti tayangan videoku seputaran tentang manfaat sabut kelapa bagi tanaman ya. Untuk yang belum subscribe, jikalau konten-kontenku bermanfaat, boleh dong di like ya, dan boleh juga di subscribe ya. Oke, aku ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam cinta lestari alam. Bye-bye.